Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul Kandungan Lemak pada Susu Sapi yang beranggotakan Zatul Kafi, Pinda Evita Marvian, Nurholis Viani, Nona Sartika, dan Siti Nurlela. Introduction. Susu segar adalah susu dari sapi, kerbau, kuda, kambing, atau domba yang sehat dan tidak tercampur kolostrum. Di Indonesia, sebagian besar susu segar dihasilkan dari sapi Friesian Holstein, sekitar 35% merupakan produk dalam negeri. Susu sapi merupakan bahan makanan yang mengandung zat gizi tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Di samping itu, memiliki sifat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Purpose: mengetahui perbedaan kandungan lemak susu sapi dengan perbedaan jenis pakan. Kandungan total lemak susu. Tabel 1 adalah rata-rata konsumsi pakan dan produksi susu. Produksi susu dengan perlakuan yang berbeda disajikan pada tabel 1. Suplementasi minyak ikan berpengaruh nyata terhadap produksi susu. Produksi susu pada P1 dan P2 tidak mengalami peningkatan dibandingkan produksi pada P0 karena perbedaan konsumsi pakan yang tidak signifikan. Penambahan ikan tuna pada P3 dan minyak ikan lemuru pada P2 dapat meningkatkan produksi susu karena minyak ikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber asam lemak tak jenuh, tetapi juga sebagai sumber energi. Oleh karena itu, penambahan minyak ikan dapat meningkatkan konsumsi pakan yang pada akhirnya meningkatkan produksi susu. Tabel 2 adalah rata-rata low density lipoprotein atau LDL, high density lipoprotein atau HDL, dan kandungan kolesterol susu sapi. Dengan lipid P0 berbeda nyata dengan P3 dan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2 pada tabel 2. Perlakuan P1 dan P2 berbeda nyata dengan P3 dan P4. Penambahan minyak ikan dan minyak kedelai atau kombinasinya pada ransum sapi perah dapat meningkatkan komposisi lemak susu. Penambahan minyak ikan lemuru dan ikan tuna dilindungi dapat meningkatkan kandungan lipid susu sapi perah. Hal tersebut dikarenakan minyak ikan merupakan sumber energi dan sumber asam lemak tak jenuh. Dapat meningkatkan kandungan lipid susu sapi perah. Suplementasi sapi perah dengan minyak laut merangsang peningkatan kandungan asam lemak susu. Tabel 3 adalah rata kandungan omega 3, omega 6, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak jenuh susu sapi perah. Kandungan asam lemak omega 3 pada susu disajikan pada tabel 3. Kandungan omega 3 P0 berbeda nyata dengan P3 dan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2, namun tidak berbeda nyata antara P3 dan P4. Konsentrasi total asam lemak omega 3 meningkatkan pada susu hewan yang diberi pakan yang mengandung minyak ikan dibandingkan dengan suplementasi minyak lainnya. Artinya, asam lemak tak jenuh terlindung tidak mengalami proses biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Konsentrasi asam lemak omega 3 meningkat pada susu hewan yang diberi pakan yang mengandung minyak ikan dibandingkan dengan minyak kedelai atau kombinasi minyak ikan dan minyak kedelai. Kandungan asam lemak omega 6 pada susu. Kandungan omega 6 P0 berbeda nyata dengan P3 dan P4, tetapi kandungan omega 3 P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Suplementasi minyak kacang kedelai tidak dapat meningkatkan kandungan omega 6 susu sapi perah. Penambahan minyak ikan lemuru dan ikan tuna terlindung dapat meningkatkan kandungan omega 6 pada susu sapi perah. Artinya, asam lemak tak jenuh terlindung tidak mengalami proses biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Itu dicerna dan diserap di usus sehingga asam lemak omega 6 disimpan dalam susu. Suplementasi asam lemak tak jenuh dalam ransum dapat menurunkan kandungan asam lemak jenuh pada jaringan hewan. Kandungan asam lemak tak jenuh pada susu.
Kandungan asam lemak tak jenuh P0 berbeda nyata dengan P3 dan P4, namun tidak berbeda nyata kandungan asam lemak tak jenuh P1 dan P2. Suplementasi minyak ikan dalam pakan dapat meningkatkan asam lemak tak jenuh. Kombinasi minyak ikan dan minyak kacang tanah dapat meningkatkan kadar asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Asam linoleat susu 10,3% secara signifikan lebih tinggi pada susu sapi yang diberi makan linola yang dilindungi dibandingkan dengan kontrol. Penggabungan lemak tak jenuh makanan dalam susu akan meningkatkan nilai gizi dan kemungkinan manfaat kesehatan pada manusia. Kandungan asam lemak jenuh pada susu. Kandungan asam lemak jenuh P0 berbeda nyata dengan P3 dan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2. Perlakuan P1 dan P2 berbeda nyata dengan P3 dan P4 pada tabel 3. Memberikan makan minyak ikan dan minyak kedelai atau kombinasinya dapat menurunkan proporsi asam lemak jenuh pada susu. Kombinasi minyak ikan dan minyak kacang tanah dapat menurunkan kadar asam lemak tidak jenuh rantai panjang dari 5,9% menjadi 3,4%. Hal tersebut dikarenakan minyak ikan merupakan sumber energi dan sumber asam lemak tak jenuh, dapat menurunkan kandungan asam lemak jenuh pada susu sapi perah. Kesimpulan, pengaruh suplementasi minyak ikan dalam meransum secara nyata menurunkan konsumsi pakan, kolesterol, low density lipoprotein, lipid, dan asam lemak jenuh. Sementara itu, meningkatkan produksi susu, kandungan high density lipoprotein, omega 3, omega 6, dan asam lemak tak jenuh dalam susu sapi perah. Suplementasi minyak ikan tuna dan lemuru terlindung hingga 4%. Pada pakan fermentasi dedak padi sapi perah, meningkatkan kandungan omega 3, omega 6, dan asam lemak tak jenuh, tetapi menurunkan kandungan asam lemak jenuh pada susu sapi. Faktor lingkungan, nutrisional, klimatologis, dan manajerial tidak terpisahkan satu sama lainnya dalam mempengaruhi kualitas susu. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.